diawali dari menerima informasi dan akhirnya meniatkan diri untuk ingin belajar Al-Quran saja. Ini jangan main-main, jelas ini perkaranya perkara hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah hidayah itu sudah kita jemput semua sehingga semuanya bisa hadir di tempat ini. Watashilu sabil khair ilaih, dan memudahkan kepada hambanya untuk berada pada jalan kebaikan. Jadi ini adalah namanya ya, sebabkan tanda ini bukan sekedar tanda tapi tentang Karena di sini kita sudah berkumpul semuanya untuk menghafalkan Al-Quran, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mudah ngafal Quran. Dan apabila engkau mencoba untuk menghitung nikmatnya, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Nah itu karena tingginya derajat seorang yang mempunyai ilmu, maka orang-orang pun akan menghormati dia. Tidak pantaslah bagi seorang hamba dia amat membanggakan dirinya apabila dia sudah mengerjakan amal soleh. Karena tanpa kehendak Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa taufik dari Allah, niscaya kita tidak akan bisa hadir pada saat sekarang ini. Hawa sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfidz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Jumpa kawan-kawan semua dengan satu niatan sama, hafal Quran jadi tujuan. Berikan mahkota kemuliaan, gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga.
kenangan satu bulan bersama Al-Quran. Semoga istiqomah Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nikmat ini nikmat yang tidak akan pernah bisa dituangkan dengan nominal apapun. Nikmat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an Karim. Sejak awal tahun 2014, sejak mulainya dikonsep karantina dengan beberapa syarat spesifik dan targetan tertentu, dibuat dan dirancang sedemikian rupa. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan nikmat ini dari awal sampai saat ini, sehingga angka yang sudah diluluskan berikut dengan angkatan 28 ini mencapai 5.058 alumni. Alhamdulillah. Membandingkan jika kemudian programnya disamakan seperti lembaga-lembaga yang ada, seperti halnya kemudian memprogramkan program tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, yang kemudian konsepnya relatif waktu lama dan harus mondok pesantren, apakah 1, 2 tahun bahkan 3 tahun, tentu kami Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional hari ini mungkin baru akan meluluskan. Tetapi alhamdulillah karena ada target dan konsep yang sudah ditentukan, selain hanya 5.000 lebih para alumni yang sudah diluluskan di Kuningan saja, tetapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan sampai detik tadi malam dan sekarang berbagi tugas Ustadz Yadi Iryadi, saya dengan Ustadz Yadi dan didampingi beliau Dr. Kiai Yasin Sakho Muhammad, selain yang angka tadi 5.058, alhamdulillah Allah hantarkan kemudahan, sudah mengembangkan program karantina ini di 58 lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren atau komunitas yang berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, takbir. Terakhir dan saat ini Ustadz Yadi kemarin itu membuka seminar di Sambas, hari ini di Singkawang, besok di Pontianak. Saya kemarin di Semarang, tadi malam di Wonosobo, alhamdulillah di pusat pun sekarang kesyukuran luar biasa. Nominal atau angka 58, bayangkan satu saja sudah seperti ini. Maka mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar. Dari satu titik saja Kuningan saja harapannya, yang kemudian ditambahkan dengan lembaga-lembaga sampai 58 lembaga dan akan terus dikembangkan. Maka terbayang kesyukuran dan doa kita semua. Mudah-mudahan generasi yang akan datang, generasi yang lebih baik dibandingkan kita saat ini. Generasi yang solih dan solihah, dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Sama sekali tidak membanggakan, melainkan kesyukuran. Setelah mereka semua Bapak Ibu sekalian yang kita lihat, karena spesifik atau kemudian sesuatu yang membedakan dari lembaga lainnya, karantina kita lihat dan kita saksikan bersama. Semuanya memiliki kesempatan yang sama di segala usia dan latar belakang yang berbeda. Tidak mesti dengan pondok pesantren harus dengan usia sekian. Maka kita lihat, saya tadi pagi alhamdulillah haru luar biasa, 58 usianya. Ibu ini luar biasa perjuangannya, Allah hantarkan selesai 30 juz. Hari keberapa? Hari ke-30. Alhamdulillah luar biasa. Kesyukurannya adalah kemudian akhirnya yang sudah menyelesaikan 30 juz, siapapun yang sudah diluluskan dengan sistem karantina, menjadi kesyukuran berarti pembiasaan setelah karantina, mereka senantiasa ingin menetapkan hafalannya senantiasa ada di dada-dada mereka.
memiliki aktivitas yang positif, dekat dengan Al-Quran, intensitasnya akan semakin positif, dekat dengan Al-Quran. Terakhir saya mendapatkan hadiah tulisan dari beliau, keberkahan dari Al-Quran. Namanya keberkahan bersifat abstrak, yang akan terus menerus dan tidak akan bisa dihitung. Keberkahannya akan terus menerus. Apakah berkah hartanya, keluarganya, fisiknya, hartanya, keturunannya, semua berkah. Maka ini menjadi harapan dan doa kita semua. Berikutnya, yang pun belum Allah takdirkan saat ini menyelesaikan 30 juz, kami senantiasa memberikan motivasi, mudah-mudahan mereka yang belum Allah takdirkan selesai 30 juz berkeinginan terus mengazamkan dirinya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, menuntaskan minimum di level penghafalan Al-Quran sampai purna 30 juz. Berikutnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, guru-guru, para ustadz dan ustadzah sekalian, orang tua yang hadir di kesempatan hari ini. Maka selanjutnya tentu menjadi harapan kami kerjasama yang baik. Apakah kemudian mereka yang sudah menyelesaikan 30 juz, arahkan kami untuk kemudian bisa memahami Al-Quran secara baik. Arahkan kami kepada guru-guru yang ahli di bidangnya, memahami Al-Quran Al-Karim. Bagi yang belum menyelesaikan, arahkan terus untuk senantiasa menuntaskan Al-Quran Al-Karim, walaupun pada titik menghafalkan Al-Quran. Sebab ini saya yakini adalah merupakan cara untuk mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Sebab Rasul sudah sangat jelas menyampaikan kepada kita, barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Di akhirat pun harus dengan ilmu, karena kita yakini semua keilmuan itu semua bersumber kepada Al-Quran Al-Karim. Maka sudah sangat tepat dimulai mau membacanya. Sedangkan sekedar hanya membacanya saja, Allah berikan pahala yang tak ternilai, yang tidak terhingga terus menerus. Rasul menyampaikan, tidak alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan Al-Fatihah yang secara sengaja kemudian terdisiplinkan dalam bacaan sholat sampai 17 kali. Berarti 17 kali kali 130 atau 1300 kebaikan. Itu Al-Fatihah saja. Bayangkan proses mereka semua alumni, proses menghafalkan Al-Quran, sekedar hanya ingin diakuisisi tanda tangan lulus dalam proses setoran. Proses mereka semua ada yang kemudian belum cukup, mengulang-ulang ayat tersebut, baris tersebut, ayat tersebut, halaman tersebut, sampai ada yang belum cukup 10 sampai 15 kali pengulangan. Bayangkan betapa melimpah ruahnya pahala yang didapat. Tentu syaratnya adalah sebagaimana dalam pembekalan selalu kami berikan wanti-wanti nasihat. Modalnya adalah keikhlasan. Hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak yang kemudian mengungkapkan cita-cita dan keinginan dari aktivitas mempelajari Al-Quran dengan sistem karantina, banyak yang kemudian mengemukakan, terinspirasi dan termotivasi dari kabar gembira keutamaan yang melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwa ada diantaranya banyak sekali yang kemudian cita-citanya dengan aktivitas inilah, karena kami sebagai anak mengukur kebaikan orang tua tak terhingga terhadap kami, dari kami dikandungnya, dari kami kemudian dilahirkannya, bahkan sampai kemudian dewasa, bahkan sampai setelah berumah tangga pun senantiasa menyusahkan dan merepotkan orang tua. Mungkin ini salah satu cara kami berbakti kepada orang tua kami, karena diantara hadisnya menyampaikan orang tuanya akan disematkan mahkota yang sangat istimewa. Banyak sekali, dan mudah-mudahan yang hadir di sini merupakan orang-orang yang nantinya akan memperoleh hal itu. Selain daripada itu juga kemudian Rasul menyampaikan,
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini akan terus memotivasi kami sampai kapanpun, sampai akhir hayat nanti. Kenapa ada hubungan antara pemahaman ilmu yang baik, yang benar dengan proses tahfidzul Quran? Kami juga tersampaikan oleh beliau, kenapa ada korelasi antara menghafal Al-Quran dengan pemahaman keilmuan yang baik? Sebab tadi dari awal saya sampaikan bahwa semua dan segala keilmuan itu semua bersumber kepada Al-Quran, maka selayaknya Al-Quran ini mulai dipelajari. Apa korelasinya dengan program tahfidz? Kita ketahui bahwa tidak sedikit merupakan ayat-ayat yang jawaban satu dengan lainnya, hubungan ayat dengan ayat satu dengan berikutnya. Letaknya tidak mesti ayat 1, 2, 3 dan berurutan. Ada yang kemudian hubungannya antar surah, ada yang kemudian hubungannya antar juz, antar halaman, bahkan akhir juz. Ini tentu akhirnya memerlukan penghafalan yang sangat kuat sehingga mampu menyambungkan satu sama lain secara baik. Jelas ada korelasinya selain nilai ibadah dari pengulangan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dan wisudawan wisudawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda karantina tahfidz Al-Quran Nasional angkatan 28. Hamilul Qur'ani wa ul Islam kalamullah wal Qur'an ahlul Qur'an ahlullah hasbul Qur'an adullah لا يقرأ إلا المسلمون لا يقرأ إلا المسلمون لا يقرأ إلا المسلمون إلا المسلمون المؤمنون.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت لقد حسن خلق الله والحمد لله بعد الرضا ثم لك الحمد كله والشكر كله والإله كله وإليك ترجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا بقولنا إنك التواب الرحيم واهدنا بالحق إلى الطريق المستقيم. اللهم زينا بسورة القرآن وكلمة تجارة القرآن وتذكر الدافع عن القرآن وعافنا من سيئات من عذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنسا وفي شفيعا وعن الصراط نورا والجنة وفيها ومن الجنة والحجابة وفق الجود والأنبياء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا واستغنى منا مسكينا وعلمنا مما بينا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وطرف النار وإن حجة لنا يا رب العالمين لا حجة علينا. اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا شفيعا لنا لأزواجنا وذرياتنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا شفيعا لنا لأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا شفيعا لنا لأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والصلاة والعافية والرضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك واجعلنا أولادا وأهلا من أهل العدل من أهل القرآن واجعلنا
وإياهم من الشر والطغيان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أحييتنا كما بارك لنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب ما تحبك وبما حبنا بهذا القرآن الكريم أحلى من العسل، وبما حبنا بهذا القرآن أحلى من العسل. اللهم اجعل حبنا اللهم اجعل حبنا بهذا القرآن أحلى من العسل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. الفاتحة. Irham Bifadol bin Muhlisun, Nganjuk, Jawa Timur. Muhammad Al-Farisi bin Amiruddin, Palembang, Sumatera Selatan. Muhammad Imam Abdul Fattah bin Afrizal, Bogor, Jawa Barat. Ahmad Mirza Farhan bin Haji Ahmad Husaini, Cirebon, Jawa Barat. Ajiba Falah Afif bin Ramoskam, Banda Aceh, Aceh. Muhammad Wahbatur Raihan bin Hasan Rahmat, Indramayu, Jawa Barat. Muhammad Fikri Barliansyah bin Khairul Habib, Jombang, Jawa Barat. Ihsan bin Iwan Nugroho, Depok, Jawa Barat. Muhammad Ashraf Haitam Hadi bin Hadi Karyono, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Andika Wibawa Putra Juarsa bin Arif Ismail Juarsa, Bekasi Barat, Jawa Barat. Muhammad Hafizi bin Amri, Karimun, Kepulauan Riau. Habibullah bin Yusuf, Cilegon, Banten. Lukman Ahmad Mustopo bin Agus Sutopo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Al-Kahfi Mulia bin Muhammad, Banda Aceh, Aceh. Faiz Lubabul Khuri bin Agus Latif Rondoni, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Farid Ismail Marwazi bin Arfan Marwazi, Padang Sidungkuan, Sumatera Utara. Abdul Muiz bin Abdul Farid, Perak, Malaysia. Hafiz Ridho Buniansyah bin Sujidanto, Samarinda, Kalimantan Timur. Muhammad Husain bin Muhammad Sobirin, Bengkulu Utara, Bengkulu. Muhammad Ahya As-Siddiqi bin Abdul Qadir Jailani SPD, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.
Muhammad Muhajir bin Bustami, Aceh Besar, Aceh. Muhammad Nur Adli bin Abdul Khaliq, Cirebon, Jawa Barat. Iza Aurat Nisa binti Winardi, Magelang, Jawa Tengah. Firda Anidia Setianingsi binti Maimun Mansur, Rembang, Jawa Tengah. Siska Damasra binti Damli, Tanah Datar, Sumatera Barat. Uswatul Hasanah binti Muttalib, Kuburaya, Kalimantan Barat. Hajah Badriyah Ahmad binti Ali Mansur, Bandung, Jawa Barat. Istiqomatus Sakinah binti Haji Batia Nuryana, Bekasi, Jawa Barat. Novia Mushelawati binti Puswana, Sukabumi, Jawa Barat. Alfi Fauzia binti Kiai Haji Ahmad Sohi, Bekasi, Jawa Barat. Atika binti Mustafa Umar, Pekanbaru, Riau. Sobihatun Barida binti Sanuri, Cirebon, Jawa Barat. Amelia Nazhati binti Abdul Manaf, Indramayu, Jawa Barat. Halimatus Sa'adiyah binti Jaja Kajaya, Bekasi, Jawa Barat. Binti Al-Faroh binti Subiono, Tuban, Jawa Timur. Juzan Hasanah binti Profesor Dr. Haji Ali Anwar Yusuf, Bandung, Jawa Barat. Dewi Lutfiatul Munirah binti Haji Dudung, SAG MPD, Kuningan, Jawa Barat. Devia Rahmah Diani binti Haji Husnan, Cirebon, Jawa Barat. Fiska Francisca binti Muhammad Erfan Suparmin, Pati, Jawa Tengah. Taufita Fitri Apriliana binti Kuswarmo, Pemalang, Jawa Tengah. Ahda Sabila binti Suhendar, Pandeglang, Banten. Fabia Putri Insaninda binti Sahnurul, Tangerang, Banten. Putri Rohimah Hayati binti Haji Nunung Komarudin, Pandeglang, Banten. Elvi Sri Rahayu binti Sarwono, Muaro Jambi, Jambi. Mumtazia binti Faas, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Lina Rofahia binti Muhfid, Serang, Banten. Naimah Siti Ruqayyah binti Abdul Syabur, Garut, Jawa Barat. Ayub Praninda binti Syukri, Langkat, Sumatera Utara. Maisuri SPD binti Rasimin,
Langkat, Sumatera Utara. Hajah Nengsi binti Niong, Karawang, Jawa Barat. Ibras Labita binti Dr. Sabto Waluyo, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Minhatul Maula binti Haji Saifullah, Cirebon, Jawa Barat. Fitria Haryanti Sari binti Haji Jumli, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rizka Maulana Karima binti Hendri, Jambi, Jambi. Nabila Azka Burhansyah binti Burhanuddin, Denpasar, Bali. Salwa Nisrina Zahida binti Samsudin, Bandung, Jawa Barat. Tiara Syafira binti Muhammad Oha, Bogor, Jawa Barat. Adelia Mujahida binti Mujahidin, Lampung Utara, Lampung. Afisa Jihan Az-Zahra binti Adam Musnawijaya, Bandung, Jawa Barat. Indah Nur Hinayah binti Muhammad Dong, Berau, Kalimantan Timur. Siti Nur Aisyah binti Muhammad Azimi Azman, Kuala Lumpur, Malaysia. Maryam Azizah Darmawan binti Darmawan Muhammad Yusuf, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Sarah Afifah Darmawan binti Darmawan Muhammad Yusuf, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Azkia binti Abdul Farid binti Abdul Farid, Perak, Malaysia. Manal binti Abdul Farid binti Abdul Farid bin Salih, Perak, Malaysia. Anandia Darmawan binti Darmawan Muhammad Yusuf, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Almaira Malihal Mulki binti Encep Sumanta, Bekasi, Jawa Barat. Rayana Saadah binti Haji Media Wirawan, Bandung, Jawa Barat. Ikrar alumni Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional berjanji akan terus murojaah, akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku
sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. dalam niatan suci, genggam erat dalam ilahi. Kawan, masihkah kau ingat perjuangan kita melawan kantuk rasa malas yang mendera, hingga dinginnya malam tak pernah kau rasa. Semua kita lakukan demi meraih ridhonya. Kawan, semoga kebersamaan kita sampai dalam surganya, berkumpul di tempat terindah di sisi, membawa orang yang kita cintai, membawa kedua orang tua kita yang selama ini bersusah payah memberikan yang terbaik untuk kita anaknya. Ayah, ibu, Umi, Abi, ini ikhtiar kami. Balas apa yang bisa kami buat. Maafkan kami sebagai anakmu yang belum bisa membalas semua jasa-jasa. Gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa sisa berinya, temui ayat-ayat surga.
Wisudawan wisudawati, dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya peserta yang tertua di angkatan 28 ini. Saya merasa berterima kasih, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing atau mendorong saya hingga di tempat ini, di Kuningan ini, di Cibulan, sekretariat yayasan. Subhanallah, alhamdulillah. Saya tidak bisa berbicara lagi karena betapa saya bahagia, betapa saya bergembira, betapa saya senang sekali, bahagia luar biasa yang tidak dengan apapun. Kegembiraan saya mendapatkan kesempatan untuk menghafal Al-Quran di angkatan 28 ini. Sungguh kami memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah orang yang berminat? Adakah orang yang sungguh-sungguh? Kepada orang tua wali murid, jadi tidak ada kata terlambat. Usia 58 tahun ternyata membuktikan bisa 30 juz. Jadi saya berharap kepada wali murid, ya, bukan saja putra putrinya yang diantarkan, bapak ibu juga mohon ikut menjadi peserta di sini. Kalau bapak ibu berharap mendapatkan mahkota dari putra putranya, kenapa tidak untuk orang tua bapak ibu semuanya kasih mahkota itu kepada orang tua kita? Sanggup? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya. Jadi, itu yang saya rasakan, kesejukan, ketakjuban, kegembiraan yang luar biasa. Dan Allah menjanjikan dalam surat Al-Maidah, di dalam surat Al-An'am ayat 54, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Apabila telah datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang yang percaya Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, katakan kepada mereka salamun alaikum, keselamatan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah meninggikan derajat orang-orang penghafal Al-Quran. Allah meninggikan, memilih orang-orang yang menekuni kalam-kalam Allah, kalam-kalamnya, wahyu-wahyunya. Kita semuanya ada pilihan, dan kita dijamin oleh Allah selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Saya pribadi terus terang tidak terlalu ketika anak saya yang alhamdulillah yang angkatan 20 sudah 30 juz, juga adiknya masih baru masuk ke juz 11, insya Allah mudah-mudahan masih bisa sampai 30 juz. Dan saya ini Pak, keinginan saya ingin 30 juz itu berpuluh-puluh tahun, karena saya punya sedikit ujung sama ujung, ya, dari awal sampai ujung, tengah-tengahnya tidak saya tidak saya miliki. Ya Allah, mudah-mudahan sebelum saya diambil nyawaku, ya Allah, 30 juz masuk ke dalam dadaku, ya Allah. Tapi Allah ijabah. Bulan ini bulan yang luar biasa buat saya. Kemudian saya juga tidak lupa berterima kasih yang sangat-sangat kepada suami saya yang tercinta, Haji Mediawara Mirawan. Berdiri Pak. Maridoi saya, dia adalah kunci surgaku.
Beliau mengizinkan ditinggal untuk karantina sebulan. Ridho, subhanallah. Mudah-mudahan nanti Ramadan niat mau jadi peserta. Insya Allah, insya Allah. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala amma. Para peserta tahfidz Al-Quran sudah banyak menyelesaikan program-programnya. Ada yang banyak juga yang 30 juz, ada juga yang di bawah itu, tapi kita harus syukuri atas semua capaian-capaian. Karena ini adalah merupakan proses untuk terus-menerus hidup bersama dengan Al-Quran. Adanya kegiatan tahfidz Al-Quran Al-Karim bagaimana yang dilakukan di karantina tahfidz Al-Quran ini merupakan hal yang membanggakan kita bersama. Karena kalau saya lihat karantina tahfidz Al-Quran yang diselenggarakan di Kuningan ini barangkali merupakan program karantina tahfidz Al-Quran yang termaju, salah satu program tahfidz Al-Quran termaju di Indonesia. Ini karena saya melihat di beberapa tempat juga ada, tapi ternyata di sini minat untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim melalui karantina tahfidz ini semakin hari semakin bertambah. Apalagi nanti tanggal 21 ini, sebagaimana kita dengarkan tadi, sudah mencapai 300. Ini adalah merupakan satu capaian yang luar biasa. Para adik-adik sekalian, kenapa kita menghafalkan Al-Quran? Pertama adalah bahwa menghafalkan Quran Al-Karim itu merupakan bentuk tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Allah menciptakan alam semesta dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa, diberikan secara cuma-cuma kepada manusia sebagai khalifah fil ardh. Itu merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Allah mengirimkan kepada kita sekalian seorang nabi yang paling mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi akhir zaman, Sayyidu waladi Adam, Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin. Itu juga merupakan satu hibah minallah, rahmah minallah, rahmatul muhdad, kasih sayang Allah kepada kita pelaku umat Islam. Karena dengan turunnya Nabi kita ini, kita sangat berbangga bahwa kita mendapatkan seorang pembimbing yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya ada satu institusi pendidikan ataupun di satu kesatuan tentara ataupun institusi apapun, kemudian
dari atasan menunjuk seorang yang bagus, seorang kepala sekolah yang bagus, direktur perusahaan yang bagus, merupakan pimpinan yang bagus, pikirannya bagus, wataknya bagus, perilakunya bagus, itu adalah merupakan satu kenikmatan tersendiri. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita sekalian Nabi akhir zaman yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Tidak ada satu nabi yang keberhasilannya melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sudah 1400 tahun yang lalu semua umat Islam di dunia itu adalah merupakan umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan kalau sampai hari kiamat itu adalah merupakan